rambut ketiak, dan rambut kemaluan. 2. Mandi untuk ihram. 3. Berwangi-wangian pada badannya saja. 4. Memakai kain dan selendang putih untuk pria. 5. Sholat 2 rakaat sunat ihram sebelum melakukan ihram. Bagi yang masih punya hutang sholat, haram sholat sunat. Jadi diganti dengan sholat apa? Sholat qadha. 6. Membaca talbiyah, yaitu labbaik, Allahumma labbaik, dan seterusnya. 7. Memperbanyak talbiyah selama ihram. 8. Dan lain-lain. Catatan. Haji tamattu yang tak dikenai dam. A. Penduduk asli tanah haram atau tanah yang jaraknya kurang 2 marhalah dari tanah haram. 2 marhalah kurang, yang kalau 2 marhalah itu orang boleh jamak, boleh qashar. Kalau kurang dari itu, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Lah kalau bertempat di daerah yang kurang dari 2 marhalah tadi, itu sama dengan bertempat di tanah haram. Itu mikotnya di Mekah itu sendiri atau di tempat itu sendiri. Termasuk tanah haram yaitu Mina dan Muzdalifah. Adapun Arafah adalah tanah halal. 2 marhalah itu sama dengan 16 farsakh. Itu sama dengan 102 kilometer menurut kitab Khulasatul Kalam fi Arkanil Islam karangan Al-Ustadz Ali Fikri, Mesir, cetakan tahun 1948, atau sama dengan 8 kilometer ditambah 640 meter menurut kitab Al-Fiqhi alal Madhahibil Arba'ah terbitan Departemen Wakaf bagian masjid di Mesir, cetakan tahun 1950. Yang sahih menurut Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali Jombang adalah ukuran yang telah diselidiki pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, yaitu 8999,992 meter. Ini kalau digenapkan
ya 90 kilometer. 90 kilometer kalau digenapkan. Itulah ukuran yang orang boleh mengqashar dan menjamak sholat. B. Orang yang hanya berikhram umroh di dalam bulan-bulan haji, sedang ikhram hajinya pada tahun berikutnya. Jadi ini tidak membayar damnya. Jadi ikhram umroh pada bulan haji itu. Tapi dia tidak melakukan ibadat haji. Ibadat hajinya dilakukan tahun depannya. Umroh yang begitu itu dia tidak kena dam. C. Sesudah rampung umroh dan sebelum atau sesudah ikhram haji serta sebelum melakukan sesuatu nusuk. Nusuk itu semisal wukuf, semisal tawaf. Ia kembali ke mikot di mana ia telah berikhram umroh dari mikot tersebut, atau kembali ke suatu jarak yang sama dengan mikot itu, atau kembali ke suatu mikot lain yang lebih dekat. Ya ini dia tidak kena dam ya. Kurung rujukan kitab Al-Mukhtasarun Nafis fi Fiqh Syafi'i Muhammad bin Idris Ta'lif Muhammad Samik Bik halaman 474. Maaf ya, saya baca pelan-pelan ini, mata saya ini sudah kurang terang melihat itu, walaupun pakai sirikonto ya. D. Catatan penting lainnya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Syar'i Al-Muyassar Ahkamul Haji wal Umroh karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni halaman 171. Adapun penduduk asli Mekah jika hendak berumroh haruslah mereka keluar ke tanah halal, yakni keluar dari tanah haram Mekah. Yang paling dekat adalah At-Tan'im yang sekarang dikenal dengan Masjid As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak boleh ikhram umroh dari Mekah karena arti umroh adalah ziarah. Karena itu mereka harus keluar dari batas tanah haram sehingga mereka masuk ke tanah, sehingga mereka masuk ke tanah haram sebagai para peziarah. Kalau tidak, bagaimana bisa dikatakan penduduk tanah haram
menziarahi tanah haram. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka berumrah dari tanah halal. Hal ini ialah diijma'i atau disepakati oleh fuqaha mujtahidin dari imam-imam mazhab 4. Termasuk yang memperkuat hukum ini, Rasulullah SAW telah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha di Mekah ketika hendak umroh supaya keluar ke Tan'im dan ikhram umroh dari sana. Beliau mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandungnya, menyertainya. Andai kata sah ia berumroh dari Mekah, tidaklah mungkin beliau membuat Aisyah payah dengan memaksa keluar ke Tan'im di zaman belum ada mobil. Belum ada mobil-mobil yang cepat lagi meringankan perjalanan. Waktu wukuf bermula ketika masuk waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir ketika masuk waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Yang wajib orang yang berikhram haji, orang yang berikhram hadir di Arafah sejenak pada malam atau siangnya. Yang utama ia hadir di siang hari dan menetap di Arafah hingga masuk waktu maghrib. Sunnahnya dengan memperbanyak amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbicara selain yang bermanfaat, walaupun percakapan yang mubah. Lebih-lebih pada waktu di Arafah. Kalau saya berhenti itu sambil melihat-lihat tuh, apa ada yang tanya apa Anda ini. Beberapa faedah. 1, ikhram sebelum orang sampai di miqat disunnahkan menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hambali dan Maliki sah, namun makruh. Sedang menurut ulama Syafi'iyah sah, tetapi ikhram dari miqat lebih utama. Wallahu a'lam. Qutbus Thimar halaman 23. Perlu saya beritahukan bedanya Imam Syafi'i sama ulama Syafi'iyah. Tahu apa enggak? Kalau Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i sendiri itu disebut Imam Syafi'i. Kalau ulama Syafi'iyah tidak satu, banyak itu.
Ulama Syafi'iyah artinya ulama yang mengikut mazhab Syafi'i. Itu ulama Syafi'iyah. Kalau Syafi'i gitu tok, walaupun ditambah Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'inya sendiri. Jadi kalau dikatakan menurut Imam Syafi'i atau menurut ulama Syafi'iyah itu beda. Kalau Imam Syafi'i orangnya sendiri. Kalau ulama Syafi'iyah ulama lain yang mengikut mazhab Syafi'i. Jelas ya? Begitu pula kalau Imam Hambali imamnya sendiri. Kalau Hanabilah itu ulama-ulama banyak yang mengikut mazhab Hambali. Kalau dikatakan Imam Hanafi, itu Imam Hanafi sendiri. Kalau dikatakan Ahnaf ya, Hanafi banyak. Ahnaf itu ulama yang ikut mazhab Hanafi. Kalau dikatakan Imam Maliki, itu Imam Malikinya sendiri. Kalau dikatakan ulama Malikiyah, ada ulamanya ini, ulama Malikiyah, yaitu ulama yang mengikuti mazhab Maliki. Ya, kita lanjutkan. Nomor berapa ya tadi? Sekarang nomor 2. Orang haji memasuki Mekah tanpa ihram adalah bermaksiat menurut pendapat yang mewajibkan ihram. Namun tidak wajib mengqadha hajinya menurut jumhur atau mayoritas ulama. Sedang Imam Hanafi rahmatullah alaih rahimahullah mewajibkan qadha. Ini nurut Qatfut Thimar halaman 25. Jadi masuk Mekah tidak pakai ihram. Ya, kalau menurut Imam Hanafi itu nanti tahun depan wajib qadha haji. Jadi hajinya itu tidak sah. Tapi kalau menurut imam lainnya itu sah. Jadi ihramnya dari Mekah. Bukan orang Mekah ya. Katakanlah sampean orang Malang. Masuk Mekah tidak pakai ihram. Terus ihramnya dari Mekah. Sah. Tapi apa? Sah tapi diem. Mestinya kan ihramnya dari mikot. Mikotnya itu kalau dari Indonesia naik pesawat di atas mana? Di atas mana Bu? Di atas lupa ya. Di atas mana? Nah ini artinya belum menelaah benar-benar itu ya. Dari mana? Di atas Kornul Manazil. Nah, dimulai Kornul sampai Napal ya. Di atas Kornul Manazil. Kok ndak ihram di atas Kornul Manazil? Tapi nanti sesudah di Mekah saja. Itu sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah. Tapi
Tapi diam saja. Tapi bayar dam. Karena melanggar mikot. Karena orang ihram dari mikot itu wajib. Melanggar wajib itu sah saja hajinya. Tapi bayar dam. Nomor berapa sekarang? 3. Seseorang telah berikhram nusuk tertentu. Artinya nusuk itu haji atau umroh ya. Seseorang telah berikhram nusuk tertentu. Yakni haji atau umroh. Kemudian ia lupa sebelum ia memulai nusuknya. Ya, lupa aku iki wis niat haji apa niat umroh begitu. Lupa dia. Nah karena lupa maka ia wajib berhaji qiron menurut kami. Kami itu ulama Syafi'iyah. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Karena ia telah ragu dalam ibadah, maka dia harus mengambil yang yakin, yaitu qiron. Ini menurut kitab Qutbus Thimar halaman 26. 4. Memasuki Mekah tanpa ihram bagi seseorang yang hajatnya tidak berulang kali tidak boleh menurut Imam Hambali rahimahullah. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah, kalau rumahnya di Mikot atau lebih dekat ke Mekah boleh. Kalau tidak, artinya tidak di Mikot dan tidak dekat Mekah, maka tidak boleh. Bagi ulama Syafi'iyah ada 2 jalan. Yang termasyhur dan tersoheh adalah disunnahkan atau dianjurkan memasuki Mekah dengan ihram. Wallahu alam. Qutbus Thimar halaman 28. Lima, seorang anak jika memasuki usia balik dan budak jika dimerdekakan oleh tuannya di waktu wukuf, maka haji keduanya adalah cukup sebagai haji Islam atau haji wajib. Asal mencukupi semua syaratnya. Ini Qutbus Thimar halaman 31. Masalah. Barang siapa berniat mukim atau tinggal di Mekah selama 4 hari lebih sebelum ihram, kemudian setelah sebentar, saya ulang ya. Barang siapa berniat mukim atau tinggal di Mekah selama 4 hari lebih sebelum ihram,
Kemudian setelah ihram ia keluar menuju Arafah dengan niat menyambung safarnya, artinya menyambung bepergiannya, hingga sesudah menyempurnakan ibadah hajinya, maka ia memperoleh kemurahan-kemurahan sebagai musafir, boleh jamak dan qashar. Tidak mengapa kembalinya ke Mekah untuk tawaf rukun dan tawaf wada, karena Mekah bukan tanah airnya, sedang dia tidak berniat terus bermukim di Mekah sesudah ibadah haji. Ini kitab Al-Haddar halaman 42. Jadi begini ya, sampean setelah ini orang tamattu ini, setelah sampean itu umroh, kemudian nganggur, itu kan sampean menetap di Mekah. Pendatang. Lah itu kalau sampean nanti akan wukuf, ya, kan sampean niat lagi. Ihram apa? Ihram apa? Lu sebelum wukuf kok ihram apa? Hah? Ihram haji. Sampean itu statusnya sebagai pemukim di Mekah. Seperti penduduk asli Mekah, sampean pendatang. Karena ihramnya dari Mekah mau wukuf, itu status sampean itu orang mukim. Orang mukim itu tidak boleh qashar, tidak boleh jamak. Kan ngerti qashar jamak ya? Seperti sampean ini pemukim Mekah ini, Malang ini. Tidak boleh. Tapi kalau sampean musafir yang jaraknya cukup boleh qashar jamak, boleh sampean nanti qashar dan jamak. Karena statusnya bukan orang mukim tapi orang musafir. Nah di sini ada keterangan supaya sampean itu berstatus musafir, waktu akan ke Arafah sesudah ihram, sudah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sebelum berangkat itu sampean niat begini, aku niat nyambung safar, aku niat nyambung bepergian. Paham ya? Aku niat nyambung safar. Safar itu bepergian. Aku niat nyambung safar. Coba sampean ikut. Aku niat nyambung safar. Setelah sampean mengucapkan begitu atau niat begitu, sampean itu statusnya sebagai musafir. Jadi nanti waktu di Arafah boleh jamak, boleh qashar. Lohornya boleh dijamak dengan asar, dua-duanya boleh qashar. Mesine petang rakaat mali mek rong rakaat. Terus tak berhenti-berhenti boleh.
boleh qasar jamaah. Karena sampai musafir terus. Sampai nanti kembali ke Mekah. Waktu di Mekah, tawaf ifadah, terus diem di Mekah, sampai tawaf wada. Itu sampai statusnya sebagai musafir. Boleh qasar, boleh apa? Boleh qasar, boleh. Mbok sampean jawab apa sih kok menengai? Boleh qasar, boleh. Boleh qasar, boleh. Terus itu sampai pulang. Sadurunge teko omah, sadurunge teko Malang, upamane di Singosari cek mandek di kono, itu masih boleh qasar, boleh. Paham ya? Paham. Nek wis teko Malang gak oleh. Paham ya? Ya. Ini suatu kemurahan ya. Itu ada di kitab Al-Haddar halaman 42. Syarat-syarat tawaf. 1. Suci dari kedua hadat dan suci badan, pakaian, serta tempatnya dari najis. 2. Menutup aurat. 3. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. 3. Hajar Aswad terletak di sebelah kirinya pada permulaan tawaf dan pada akhirnya. 6. Ka'bah selalu di sebelah kirinya dengan berjalan menghadap ke depan. 6. Orang yang tawaf seluruh badannya berada di luar Ka'bah dan Syadzarwan atau ris Ka'bah serta Hijr Ismail. 7. Tawaf 7 putaran dengan yakin. 8. Dalam menjalankan tawaf tidak bertujuan selain tawaf. 9. Tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. 10. Tidak wajib niat melainkan jika bertawaf selain tawaf haji atau umroh. Ya. Sunnah-sunnah tawaf adalah banyak. Di antaranya 1. Mengusap dan mencium atau mengecup Hajar Aswad. 2. Mengusap rukun Yamani. 3. Berjalan kaki. 4. Tanpa alas kaki. Jawa ngodok. 5. A. Berselendang kurung kedua ujungnya terletak di atas pundak kiri dan bagian tengahnya di bawah ketiak kanan. Di dalam tawaf yang ada lari kecilnya. B. Lari kecil. Di dalam tawaf yang akan disambung dengan sa'i pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. A dan B hanya untuk pria. 6. Mengucapkan doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tawaf. 7. Sholat sunat tawaf 2 rakaat setelah rampung tawaf. Bisa dilakukan sesudah
beberapa minggu walaupun tidak di dalam Masjidil Haram. Tetapi yang utama di belakang makom Ibrahim. Sholat sunat tawaf ini bagi yang tidak punya utang sholat. Yang punya utang sholat haram. Jadi harus sholat apa? Diganti sholat qadha. Syarat-syarat sa'i. 1. Dimulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. 2. Sa'i haji dilakukan sesudah tawaf qudum atau tawaf ifadhah. Yang utama sesudah tawaf qudum. 4. Tawaf yang sebelum sa'i harus tawaf yang sah. 5. Sa'i 7 kali dengan yakin. 6. Sa'i dilakukan di dalam mas'a, tempat sa'i sekarang. 6. Sa'i dilakukan di dalam mas'a, tempat sa'i sekarang. 7. Tidak bertujuan selain sa'i. Sunnah-sunnah sa'i adalah banyak. Di antaranya 1. Suci dari kedua hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Naik ke atas terap. Kini jalan tanjakan Sofa dan Marwah. 4. Lari kecil antara 2 tanda pal atau lampu hijau buat laki-laki. 5. Membaca doa dan zikir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Berturut-turut antara tawaf 7 kali dan sa'i, dan berturut-turut antara sa'i yang satu dengan yang berikutnya. Menghilangkan rambut. 1. Yang wajib menghilangkan 3 utas rambut kepala dengan cara apapun. 2. Yang utama, laki-laki mencukur semua rambut kepalanya, sedangkan perempuan memotong sedikit pada ujung rambutnya. 3. Sunnahnya menghadap kiblat waktu bercukur atau memotong rambut, serta membaca takbir, doa dan zikir. Ya, silakan. Doa dan zikirnya itu bacanya disbundi ya untuk waktu sunnahnya ini. Di sini sudah ada. Dilihat di belakang. Doa-doa ini. Oh, nggih ya. Ya. Nggih. Iya. Badhe tanglet Yai. Mohon dijelaskan. Misalnya orang yang sedang berhaji itu masih punya tanggungan sholat wajib, berarti kan tidak boleh atau haram melaksanakan sholat sunnah. Berkaitan dengan masalah yang di halaman 16 tadi, apakah kemudahan yang diberikan kepada orang yang berhaji tersebut, apa termasuk ketika melaksanakan sholat qadha di sana boleh dikosor atau dijamak? Sholat qadha yang dulu tidak dalam perjalanan,
waktu meninggalkan itu tidak boleh dikosor. Kalau meninggalkan sholat dalam keadaan dia itu musafir, dia tidak sembahyang lah. Nah itu kalau dia sekarang dalam keadaan musafir, boleh qodoknya dengan apa? Dengan qosor. Paham ya? Paham? Kalau di rumah, walaupun dulu kodoknya di rumah, walaupun dulu waktu tidak sembahyang itu dalam keadaan safar, itu tetap tidak boleh qosor. Jelas Bu? Jelas? Ya. Ya, tanya lagi ya. Tadi disebutkan kalau di lampu hijau bagi laki-laki itu kan disunahkan lari-lari kecil. Itu bagi perempuan boleh apa enggak ya, ikut lari-lari kecil itu? Bagaimana? Pada waktu sa'i di lampu hijau kan disunahkan pada orang laki-laki lari-lari kecil. Ya. Terus bagi orang perempuan ikut lari-lari kecil boleh apa enggak itu? Oh, enggak disunatkan ya. Bukan haram, enggak disunatkan. Iya. Nek terusnya puencak terus ya. Umpamanya loh itu. Iya. Wong itu ya enggak dikatakan haram. Iya. Ya. Jadi umpamanya mau tawaf apa? Sa'i. Puencak terus semua. Ya enggak apa-apa ya, cuma model gitu loh, sa'i Iya, model. iya. Jadi perempuan juga boleh ya lari-lari kecil. Iya. Ya. Enggak usah ikut kencak. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya. Mau tanya Yai, untuk haji tamattu itu kan umroh dulu baru haji belakangan. Kalau kita setelah melakukan umroh itu apakah pakaian ihram ini bisa dilepas atau masih nunggu waktu haji, pelaksanaan haji? Sampean itu tamattu ya, umroh Iya, dulu. iya, umroh dulu Setelah selesai umroh, baru haji gitu. baru haji terus. Pertanyaannya? Kan setelah kita melakukan umroh itu pakaian ihram ini bisa dilepas apa enggak? Harus nunggu sampai pelaksanaan Oh ya ibadah haji? enggak, kalau sudah tahallul sudah boleh. Oh, Pakaian yang tidak pakaian umroh, tidak ihram lah. oh gitu. Jadi nanti kalau mau haji baru kita pakai ihram lagi gitu ya? Iya, Oh, ya, terima kasih. tapi kalau perempuan itu enggak repot ya. Iya, iya. Yang pakaiannya berbeda itu kan cuma laki-laki, ya. Enggak, aturan-aturan untuk apa pakaian ya larangan-larangannya kan masih berlaku gitu. Kalau perempuan ya pakaian biasa enggak apa-apa kan. Waktu ihram ya pakaian biasa. Kalau waktu ihram itu yang enggak boleh ditutup kan cuma apa? Wajah sama telapak tangan. Cuma itu aja. Kalau sekarang ini, walaupun enggak umroh ya enggak boleh dibuka auratnya semua. Kalau sampean sekarang ini ngaji sama buka aurat semua. Cuma enggak banyak-banyak aurat yang dari udel mendukur ngono tok ae. Kira-kira ya buyar rong sak masjid ini. Jelas ya Bu? Ya. Iya. Untuk yang pria, waktu pakaian ihram itu yang keterangan ujungnya terletak di pundak kiri dan tengahnya di bawah kanan itu loh, Yai. Itu apakah hanya untuk waktu tawaf atau sa'i dan waktu jumrah juga, Yai? Itu sunatnya. Sunatnya waktu ihram, waktu menjalankan tawaf atau menjalankan sa'i, itu sunatnya pakaiannya begitu itu. Jadi yang tengah itu ditaruh,
bawa ketiak, ya ditaruh di atas pundak kiri. Itu sunatnya. Andai kata ndak begitu, ditutupkan semua begini, asal ndak dikemiteni saya ya ndak apa-apa. Atau kadang dibawa tok ini, di mendukur itu kotong. Ada yang begitu kadang-kadang. Ya ndak apa-apa. Cuma ndak dapat sunatnya, jelas ya. Ya berarti sunahnya untuk waktu tawaf saja ya iya. Model yang pakaian kayak gitu. Iya, waktu tawaf. Nggih, Ya, matur iya. suwun. Tanglet ya. Sa'i niku kan wonten lari-lari kecil nggih. Lah kagem tiang anu bobolen ngoten dos pundi ya? Kan mboten saged anu lari-lari kecil ya. Matur nuwun. Sa'i, Nggih. Kan wonten lari-lari ini kecil lah ya. ya. Kagem tiang kagungan bobol niku dos pundi ya? Apa bubul? Bobol penyakit anu mriki lho ya. Iya, umpamanya ndak bisa ndak apa-apa, wong ndak bubulen ae. Gak lari kecil ya ndak apa-apa. Nggih, Cuma ganjarannya hilang, ganjarannya Sunah. ya itu kan sunnah. Lari kecil itu sunnah. Kalau dilakukan ya dapat pahala, ndak dilakukan ya supaya diingat ya, melakukan amal baik di tanah haram ya itu pahalanya 100.000 kali. Jadi sunat gitu aja kelihatannya. Sunat lah dilakukan di kene ya masih sitok. Paling dinaikkan 10. Tapi kalau sunat itu di sana itu 100.000 kali. Sama itikaf ini tadi. Di sini 1 kali. Ya. Nah 1 kali itu tingkatannya sama dengan 10. Umpamanya 1 kali itu 1.000, kalau 10 kali dapat 10.000 sini sampean. Tapi kalau sama itikaf di Masjidil Haram sana itu 100 kali, 100.000 kali. Coba sampean pingno. 10.000 ping 100.000 kali pirang juta. Lah saking gak diketokno rupa duit itu. Dadi gak patek ketarik wonge mek lek dirupakno duit. Apa maning upamane daftar haji itu atau daftar umroh itu ndak repot seperti sekarang. Sampean mari haji sepisan mulai duwe ge haji balak-balik. Duwe ge umroh balak-balik itu. Paham ya? Andai kata dirupakan duit. Itu beda pahala di tanah halal dan di tanah haram. Paham ya Pak? Ya. Sudah? Ya, Yai. Untuk perempuan pada waktu tawaf itu kan memang harus tertutup sampai pakai kaos kaki ya Yai. Umpam pada saat melakukan tawaf itu kaos kaki kita terinjak orang laki di belakang, tapi kita nggak sengaja, gimana Yai? Apa itu batal atau Lu kalau perempuan kan pakai kaos kaki kan? Iya, kaos kaki ini secara tidak sengaja terinjak jamaah laki dari belakang gitu ya. Iya, lepas otomatis kan tersenggol kakinya orang laki yang di belakang itu. Kesenggol dalam keadaan tertutup kakinya. Lepas kaos kakinya terbuka gitu loh ya. Kaos kaki iya. Lu jadi ndak kaos kakian. Masih pakai Yai. Masih pakai tapi kesenggol terus melorot gitu loh Yai kaos kakinya. Kok iso ya ngono?
Bisa ya. Ya enggak apa-apa. Kami pernah Tapi pertanyaannya mengalami. aneh. Wong kaos kaki itu kesenggol kok iso melorot. Kepidak gini loh Yai. Keinjak Yai. Oh, Keinjak dari keinjak. belakang ya. Waktu Keinjak keinjak gitu itu loh. kan yang diinjak itu kan kaos kakinya. Kakinya kan enggak. Nah, kalau kakinya enggak ya. Gini loh Yai. Gini loh. Wis gampangnya ngene ae wis kesenggol. Iya. Ya batal. Oh, Jelas ya. nggih Yai. Mbok kesenggol ngono mbok keidak mbok apa pokoke kulit mungsu kulit lanang kulit wedok kesenggol duduk mahram iku batal. Nek batal ya enggak sah. Anune apa? Tawafe. Ya apa supaya sah? Ya wudu. Jelas. Nggih Yai. Ya ditinggal wudu dhisik. Mari wudu balik maneng dimulai teko sing batal iku mang. Jelas. Jelas Yai. Iku rek nurut mazhab Syafi'i. Rek nurut mazhab Hanafi. Ya di sini itu sah. Masih gak duwe wudu, masih batal wudune sah. Jelas. Mulane melo mazhab Hanafi lekne tawaf sah tapi kudu bayar wedhus. Paham? Paham. Kan Yai. kemarin sudah terangkan. Lek gak duwe wudu sah tapi bayar dam wedhus. Lek khed ku gak duwe adus artine ya. Yo sah tapi bayar dam unta. Paham? Masih ingat kemarin? Tadi sampai nanti kalau tawaf supaya ikut mazhab Hanafi. Jelas. Kenapa kok dianjurkan ikut mazhab Hanafi? Boleh jadi tawaf ifadah sampean itu karek sedina iku. Sampai liyane rombongan ate terus mulai. Lek sampean melok mazhab Syafi'i terus, ya melok mulai. Tapi ejek durung tawaf. Paham? Paham? Kapan tawafnya? Balik maneng. Masuk tawaf di Malang. Kembali ke sana. Ongkos apa prei? Ongkos. Lebih mahal mana sama beli unta? Ongkos. Loh begitu. Kemarin saya anjurkan kan, ibu-ibu sebelum tawaf ifadah, ojo dikai belanja dhisik duwe, kan begitu. Udah jelas? Ya maafkan ya saya ngomong balik-balik, biar bosen ndak apa-apa ya. Nek wis bosen itu berarti paham betul. Jelas? Ya. Ada lagi tanya. Berpindah mazhab itu seperti yang diterangkan Yai tadi sekaligus sama wudunya Yai nggih. Wudunya secara Oh iya, sak paket, sak wulune. Tadi wulu nurut mazhab Hanafi iku nek ngusap apa? Kepala, rambut itu kudu sak iki lho, sak apa namanya? Ya. Cuma yang paling enak yaitu nurut mazhab Maliki anunya itu. Wulunya itu. Menurut mazhab Maliki itu kudu kabeh sak sirah. Tangan ini kabeh sampai mekelek gini.
Sikil iki lek nyiram sampai hampir lutut. Lan kudu digosok. Kalau disiram tok digosok. Lan nurut mazhab Maliki iku kok kena digawe Syafi'i, kena digawe Hanafi, kena digawe Hambali. Paham ya? Jadi kalau wudu semua nanti di sana kalau akan tawaf itu pakai wudu yang wudu Maliki itu. Paham ya? Pakai itu. Jadi nanti kalau kita tawafnya ikut mazhab Hanafi tadi sudah boleh itu, tidak apa-apa. Kenapa tawaf ikut mazhab Hanafi? Umpamanya batal karena senggolan, itu terus wudhu lagi ya tidak apa-apa, tidak kena dam. Jelas. Tapi anda kan tidak butuh tak terus lagi, ya boleh, tapi tidak punya wudhu, tawafnya sah, cuma bayar dam wedus. Paham tidak? Ini khususnya untuk orang perempuan. Saya anjurkan ikut mazhab Hanafi itu tawafnya. Boleh jadi tawafnya itu kebetulan tinggal 1 hari, besok sudah pulang. Padahal haidnya masih belum habis. Jadi supaya lebih murah ikut mazhab Hanafi saja, tidak pakai mandi, langsung tawaf dan bayar dam unta. Jelas ya? Sudah? Ampun. Tanglet Yai. Kagem tiang ingkang niku napa niku sering glegeken niku lak Yai. Niku kan batal kagem Gelegeen. nggih Maliki ini. Kok gelegeen kok batal ya? Sing gawe ngoten niku Yai. Niku lak batal lah kagem Maliki niku. Mazhab Maliki. Seingat saya ya, sampean baca di mana? Oh di situ. Halaman berapa? Seingat saya bukan gelegeen ini. Perutnya muni kruk ngono. Ya beginilah supaya mudah. Nek batal, baik batal nurut mazhab Syafi'i maupun batal nurut Maliki maupun apa saja ya, batal itu kalau ikut mazhab Hanafi tawafnya itu kan boleh, cuma bayar dam. Lek kepingin kena dam aneh begitu aja, jelas ya. Jelas Pak? Jelas. Iya. Selanjutnya Ibu mungkin, monggo. Menawi wonten wudu ingkang namung setunggal gelas menika terus pundi Yai?
namung setunggal gelas ngeten. Dalam keadaan darurat ngeten. Kok sak gelas namung sak gelas ngeten. Napa saged Yai? Wudu namung sak gelas. Wudu airipun inggih. Dalam keadaan darurat wuduipun namung setunggal gelas airipun. Menapa saged Yai? Wudu sak gelas gak iso wudu sak gelas. Ya tayamum. Saniki darurat napa? Gak ono banyu apa? Darurat napa? Pas napa, Bu? Umpama di rodo yang mungkin tidak bisa keluar gitu. Wis pokoke nek batal niku namung setunggal gelas ngoten lho Yai. Menapa saged? Mboten saged. Mboten saged. Lah iya diusapno, disiramno rai tok ayo entek. Durung tangan, durung sikil. Ya ampun nek gelasé kira-kira gedene sak panci gedhe kok. Ampun? Ampun. Dados mboten pareng ya Yai nggih, mboten sah nggih Yai. Nggih mboten saged nggih. Wudu ambek banyu sak gelas ngono ta lek takon. Ya masih di Mekah, masih di omah, di India ya gak iso. Nggih, nggih. Napa? Oh nggih nek gelasé gedhe sak ember ngono nggih bisa. Oke. Terima kasih. Mungkin yang lainnya wonten malih. Sampun? Iki wonten ingkang tanglet menawi tayamum. Tayamum pinten? Napa? Tayamum batali wonten pas tawaf. Tapi badhe tayamum. Biar mungkin Ibu tanya langsung aja sendiri. Tawaf kati tayamum. Ya, gak tahu tempat kamar mandinya. Ono banyu enggak? Misalnya di sana itu nggak tahu tempat kamar mandinya. Misalnya di sana Nggak tahu tempat kamar mandi, tempat wudu. enggak tahu tempat wudu. Iya. Lu Cari ijen ta air ndek nggak kono iku. Ijen gak ana wong ta. Kan ana wong kan takon, ndek ndi banyu lan ngono. Banyu sak pirang-pirang ndek kono iku. Jelas ya? Jadi begini loh, maafkan ya enggak apa-apa, tanya ya boleh, tapi jangan tanyanya itu ande-ande ya. Yang barang gak mungkin itu. Membuang waktu aja ya. Di sana itu banyak air. Apalagi air zam-zam itu. Gak tau entek. Mulai biyen zaman Nabi Ismail gitu. Empu pirang ewu tahun sampai saiki. Gak entek-entek. Dijukuk wong sak donya. Sudah? Ya. Saya kira kita mengulang ini sampai di sini aja ya. Insya Allah akan kita teruskan besok. Besok itu hari Kamis ya. Hari Kamis itu terakhir minggu kedua. Ya. Ya, jadi besok. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana mabrura wa sa'yana mashkura wa dhanbana maghfura. Wa dijarna lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Makhtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Basori Alwi yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.